Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta didirikan pada 24 April tahun 2000. Saat ini terdapat 2 program studi di Fakultas Hukum, yaitu S1 Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum. Sebagai penyelenggara pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, khususnya di bidang ilmu hukum, Fakultas Hukum terus menempa mahasiswa untuk tidak hanya menguasai dan memahami ilmu secara teoritis. Lebih dari itu, mereka dilatih lewat berbagai praktikum sehingga memiliki kemahiran hukum. Dengan itu, para lulusan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta akan mampu bersaing secara nasional dan global. Kita menyadari sekarang ini semua perguruan tinggi, baik nasional maupun internasional, mengalami tantangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang menuntut semua perguruan tinggi untuk mereformasi dirinya, bukan saja dari aspek cara belajar, bukan saja dalam aspek cara pembelajaran, sumber pembelajaran, tetapi seluruh komponen yang terkait dengan perguruan tinggi itu. Misalnya dapat kita lihat sekarang bagaimana kurikulumnya. Kita harus jawab perkembangan itu dengan menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan kepentingan nasional, kepentingan internasional, sehingga kita menjadi sebuah perguruan tinggi yang tidak terpencil oleh situasi global. Yang tidak kalah penting juga adalah persoalan tentang sumber daya manusia. Kalau kita lihat sekarang persoalan sumber daya manusia, kita tidak lagi dikapling oleh sebuah daerah, lokalisir, atau terfokus kepada perguruan tinggi itu sendiri, tetapi kita sudah dihadapkan di dunia global. Nah, disinilah Fakultas Hukum bersama universitas memperhatikan peningkatan SDM ini. Oleh sebab itu, maka beberapa tantangan ini harus kita jawab dengan yang pertama adalah membangun kurikulum kampus merdeka. Ini adalah sebuah kebijakan menteri kita, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional kita, yaitu berupa kurikulum kampus merdeka. Dan UPN Veteran Jakarta, termasuk Fakultas Hukum, mencoba memformulasikan kurikulum yang tidak saja pintar dalam teori, tetapi juga bisa dan mampu mahasiswanya dalam hal praktik, dalam hal ilmu yang dibutuhkan oleh dunia industri. Khusus Fakultas Hukum, kita harus memperhatikan legal industry. Jadi sekarang ini tantangan daripada mahasiswa Fakultas Hukum bukan saja kemampuan teoritis daripada ilmu hukum, tetapi kemampuan sosial kemasyarakatan, kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Berbagai kebijakan kampus dalam hal membangun hubungan baik lintas instansi, khususnya instansi hukum, terus dilakukan demi mencapai visi dari fakultas, yaitu menjadi fakultas beridentitas bela negara dan memiliki daya saing di tingkat nasional. Sekarang ini kita tidak saja punya kapasitas kemampuan akademik, misalnya profesional dalam keilmuan, hukum tata negara, misalnya hukum pidana, perdata, bahkan juga kita membutuhkan adalah praktisi-praktisi agar sesuai dengan profil lulusan Fakultas Hukum. Yaitu profil kita adalah bagaimana menjadikan mahasiswa kita, alumni kita menjadi law enforcement, yaitu legal, bagian legal seperti hakim, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran pun kita sekarang menggunakan 2 pendekatan ini. Yang profesional di bidang keilmuan, tetapi proporsional juga dalam praktisi. Jadi banyak sekali sekarang. Kalau kita lihat ya, misalnya ya, ada link and match. Dari pengadilan negeri ada yang mengajar. Dan langsung juga, kebetulan kita sudah punya MOU dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini luar biasa saya pikir. Ini dukungan besar daripada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan juga tentunya Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan untuk ini, dan juga tentu Mahkamah Agung dalam hal ini. Kita diberikan akses mahasiswa kita untuk praktik di sana.
melihat bagaimana cara sebenarnya yang ada di proses peradilan itu. Itu dalam konteks pengadilan. Hal yang sama juga seperti di kepengacaraan atau advokat atau penasihat hukum. Jadi banyak sekali, hampir sebagian besar yang ada di Jawa Barat, Jakarta, Banten itu alumni-alumni kita coba titip. Mereka magang di tempat-tempatnya agar mereka tahu kemampuan yang dibutuhkan itu bukan hanya knowledge, tetapi adalah kemampuan praktikal. Di samping itu tentu juga kalau kita lihat sekarang ini, kemampuan relationship, hubungan, kemampuan untuk menjalin teamwork. Identitas bela negara adalah ciri khas dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Identitas itu juga sangat lekat dengan Fakultas Hukum, di mana cita-cita pendirian fakultas ini adalah untuk mendukung pertahanan negara. Ciri yang diharapkan melekat dan dibawa para lulusan hingga ke dunia kerja. Jadi kompetensi kelulusan dari mahasiswa kita yang akan kita godok selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 tahun di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yaitu mampu atau menguasai asas-asas, prinsip, teori, dan doktrin ilmu hukum tentu saja. Selanjutnya juga kemampuan untuk menerapkan metode dan logika berpikir, ya, analisis kritis dan penalaran hukum. Kemudian juga kemampuan mempraktekkan, ini karena di Fakultas Hukum, lulusan dari Fakultas Hukum, seorang sarjana hukum itu sudah harus bisa mempraktekkan bagaimana proses litigasi dan non-litigasi. Kemudian juga mampu memanajemen administrasi dan prosedur di pengadilan. Jadi sebelum tidak hanya praktek untuk litigasi maupun non-litigasi, tapi seorang sarjana hukum itu harus mampu bagaimana proses beracara itu dimulai dari proses administrasi, pendaftaran, dan lain sebagainya. Kemudian juga mampu memberikan advokasi kepada masyarakat, mampu memberikan mediasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Juga memberikan proses arbitrase, konsultasi hukum, dan bantuan hukum. Kemudian juga kemampuan yang harus dimiliki seorang sarjana hukum adalah mampu untuk menerapkan interpersonal skill, ya, melalui media atau information literacy, global citizenship, critical innovative thinking, ya, kemudian respect kepada hal-hal yang bersifat religius di lingkungan dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Nah, ini semua kompetensi lulusan mahasiswa Fakultas Hukum ini itu mencerminkan nilai-nilai bela negara tersebut. Peranan kami dalam upaya bela negara yaitu adalah menjadi mahasiswa yang tidak hanya mampu berpikir secara kritis, namun juga mampu untuk memberikan inovasi dan solutif. Kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum ditunjang dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang kuliah dan diskusi yang nyaman, serta laboratorium peradilan semu, di mana mahasiswa bisa melakukan simulasi seolah-olah berada dalam kondisi dan situasi peradilan layaknya dalam kehidupan nyata. Jadi di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, khususnya di Fakultas Hukum, tersedia juga laboratorium peradilan semu, yang mana fungsi daripada laboratorium peradilan semu ini adalah untuk simulasi sidang bagi mereka yang telah memperoleh materi kuliah baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, di mana mereka bisa praktek menjadi seorang hakim, menjadi seorang jaksa penuntut umum maupun sebagai seorang penasihat hukum. Tempat di mana kita bisa memulai langkah kita untuk menjadi para penegak hukum yang profesional. berbicara tentang fasilitas, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta memiliki banyak fasilitas, yaitu berupa lab unit peradilan semu, lab komputer, ruang diskusi, dan lain sebagainya. Di sini juga tersedia tempat-tempat untuk berdiskusi sehingga kita dapat dengan nyaman berdiskusi setelah jam perkuliahan berakhir.
Di samping suasana dan kondisi kampus yang sangat nyaman, fasilitasnya juga sangat menunjang untuk meningkatkan kemampuan intelektual kita. Tempat yang mampu mengakomodasikan kita, menyalurkan bakat-bakat yang kita miliki. Ini tempat kuliah keren buat saya. Selain belajar teori di ruang kelas dan laboratorium peradilan semu yang ada di kampus, Fakultas Hukum memfasilitasi langsung mahasiswa untuk belajar praktikum ilmu hukum di berbagai lembaga yang bisa memberikan sertifikasi keahlian. Di antara kerjasama yang dibangun adalah dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Di sini para mahasiswa belajar untuk menjadi advokat secara profesional. Selain itu, kerjasama juga dijalin dengan Badan Legislatif DPR RI, tempat di mana mahasiswa belajar proses merancang undang-undang. Fakultas Hukum juga menjalin kerjasama dengan Badan Perencanaan Hukum Nasional Kemenkumham. Lewat kerjasama dengan lembaga ini, Fakultas Hukum menyelenggarakan LBH dan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan. Lebih jauh dari itu, secara khusus kampus juga menjalin kerjasama dengan seluruh pengadilan negeri di Jakarta. Artinya, sejak di perguruan tinggi, para lulusan telah diarahkan dan dibina untuk terlibat serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dosen dan tenaga kependidikan bagi kami adalah aset. Untuk itu beberapa upaya yang kami lakukan. Pertama, menjaring dosen-dosen yang berkualitas dan memiliki kualifikasi mumpuni pada bidangnya. Namun demikian kami terus berupaya meningkatkan kemampuan yang mendukung terciptanya iklim akademik, seperti meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan produk-produk keilmuan seperti research-research yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Hal ini penting untuk terjaminnya pemenuhan transfer dan pengembangan keilmuan dan iklim akademik di Fakultas Hukum. Sedang bagi tenaga kependidikan, selalu kami upayakan untuk meningkatkan kompetensi teknis mereka sesuai bidangnya masing-masing, terutama di bidang teknologi agar lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan situasi. Hasil dari pembinaan atas para dosen tersebut terlihat nyata, di mana dilihat dari sisi publikasi jurnal internasional yang meningkat signifikan. Tentu hal itu sangat membantu meningkatkan reputasi UPN Veteran Jakarta di kancah nasional dan global. Bagi sivitas akademika di Fakultas Hukum, wajib hukumnya mendidik mahasiswa menjadi pribadi yang jujur dan disiplin. Hal itu menjadi modal utama yang nanti bakal dibawa serta para lulusan hingga ke dunia kerja. Kalau itu keluar dari hal-hal yang sudah kita pelajari di kampus sebagai kampus bela negara, maka bobot dari lulusan itu berkurang. Kita punya keunggulan sebagai kampus bela negara. Maka dari itu setiap kebiasaan kami di Fakultas Hukum, kalau ada ujian tertulis seperti yang kita lakukan dulu, UTS atau UAS, di setiap sudut kita tulis, dilarang nyontek, kita harus jujur terhadap diri sendiri. Itu bagian dari bela negara. Kalau kita jujur, maka negara ini menjadi aman, menjadi makmur. Apalagi adik-adik nanti akan menjadi pejabat atau penegak hukum. Kalau dia jujur dengan baik, itu bagian dari bela negara. Fakultas Hukum berkomitmen penuh mendidik mahasiswa yang berwawasan kebangsaan, berjiwa kepemimpinan dan entrepreneur, serta beridentitas bela negara dalam rangka mendukung pertahanan Indonesia. Mari bersama kami mendalami ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Rektor UPN Veteran Jakarta, Ibu Dr. Erna Hernawati, AK CPMA CA CGOP. Yang kami hormati, Bapak Dekan Fakultas Hukum, para Wakil Rektor, para Dekan, para Wakil Dekan, para Kepala Biro, para Kepala Lembaga, dan narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Pukofisa SPS, serta para mahasiswa-mahasiswi UPN Veteran Jakarta yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda Putri Aulia, perwakilan dari mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta sebagai MC yang memandu acara hari ini dari awal hingga selesai. Selamat datang dalam acara program stimulasi pembelajaran, etika, kolaborasi, dan kreativitas bagi mahasiswi baru UPN Veteran Jakarta dengan tema Potensi Otak dan Teknik Belajar Strategis pada hari ini, Sabtu, 30 Oktober 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama, walaupun tentunya masih dalam bentuk pertemuan daring seperti ini. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mars Bela Negara. Kepada para hadirin, dimohon untuk duduk dengan posisi yang tegak. Demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan membaca doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Faiz Akil, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kepadanya, kami silakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada MC atas kesempatan waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai rangkaian acara prospektif pada tahun 2021 ini, alangkah baiknya sama-sama kita munajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar sekiranya acara ini diberi kelancaran. Adapun doa yang akan saya gunakan adalah doa menurut ajaran agama Islam dan bagi yang non-muslim dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapa dan ibu guru kami, serta dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah ya Fattah, Tuhan yang Maha Mengetahui, rizkikanlah kepada kami ilmu yang berkah lagi bermanfaat. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, serta kesabaran kepada kami untuk tetap istiqomah dalam menjalankan seluruh kegiatan pembelajaran di kampus tercinta kami. Ya Allah ya Wahid, Tuhan yang Maha Esa, melalui forum yang mulia ini, kami bercita-cita untuk menjadi mahasiswa yang beretika, mampu berkolaborasi menggapai tujuan bersama dalam bingkai kreativitas. Maka dari itu, kuatkanlah tekad kami, serta satukanlah langkah kami, agar kami secara bersama-sama dapat istiqomah dalam menggapai impian mulia itu. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk mewujudkan impian kami. Ya Qawiyyu ya Matin, Tuhan yang Maha Kuat lagi perkasa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap berikhtiar untuk menghilangkan kebodohan dari muka bumi ini dengan melaksanakan kegiatan webinar ini. Meskipun dengan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya, namun berikanlah kami kekuatan untuk dapat melewati ujian ini. Lindungilah kami, keluarga kami, guru-guru kami, saudara serta teman-teman kami, serta orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami memohon. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, usai sudah pembacaan doa ini, semoga apa-apa yang kami hajatkan dan kami munajatkan dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Faiz Akil. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Bapak Dr. Abdul Halim MAG. Kepada Bapak, kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi kita ya, bertemu dengan adik-adik semua sekalian ya. Yang pertama tentu yang saya cintai adik-adik yang pada tahun ini adalah sebagai mahasiswa baru ya. Ini sengaja saya sebut pertama karena memang sebuah kebanggaan kita di UPN Veteran Jakarta. Semoga adik-adik semuanya sehat walafiat. Ibu Rektor yang saya hormati, yang pada hari ini bersama kita, dan kemudian juga Ibu Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Ibu Wakil Rektor 3, kemudian rekan-rekan sejawat, dekan fakultas, pembantu dekan, dan tentu juga para panitia. Ini sebuah kebanggaan kami adik-adik mengkreasi
melaksanakan dan bersama-sama ya untuk melakukan kegiatan yang sangat prestisius ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama sekali atas nama Dekan Fakultas Hukum ya, mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah memilih Fakultas Hukum tentunya, tetapi juga yang memilih fakultas lain. Kita ada 6 fakultas lainnya juga yang telah memilih dan menjadikan UPN sebagai pilihan adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, Anda adalah orang yang paling beruntung di antara mahasiswa puluhan bahkan ratusan ribu yang ada di Indonesia. Tidak semua orang bisa untuk melalui atau mendapatkan seat atau kursi perkuliahan itu. Jadi sangat luar biasa kemampuan adik-adik, dan tentu saya harap kita semua ya, adik-adik khususnya, bersyukur dengan kesempatan ini. Maka karena ini adalah kesempatan langka bagi anak-anak muda yang kreatif, maka adik-adik tentu kita harapkan menyempatkan, mempergunakan, dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tentu harapan kami sebagai orang tua di Fakultas Hukum dan juga beberapa fakultas lainnya, dan juga di pihak rektorat, berharap adik-adik adalah menjadi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan-kemampuan, bukan saja kemampuan aspek afektif, aspek kognitif, aspek psikomotorik, tetapi juga kemampuan-kemampuan yang memang menjadi kebutuhan di masa perkembangan dunia yang sekarang kita kenal masyarakat 5.0 ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, adik-adik sekalian, saya di waktu yang singkat ini hanya beberapa memberikan stressing. Coba kita lihat orang-orang sukses yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia, bukan ditentukan oleh IPK. Ini penting saya sampaikan. Kalau berdasarkan riset-riset, maka orang-orang yang maju itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan literasi kemampuan dasar, kompetensi keilmuan, kemampuan dasar literasi tentang karakter ya, atau karakter kompetensinya, dan juga tentunya adalah bagian daripada kemampuan yang di luar formal perkuliahan kita. Saya kasih contoh misalnya, bagaimana sekarang kemampuan mahasiswa yang kita butuhkan adalah selain memiliki kemampuan ya, kemampuan aspek keilmuan di jurusannya masing-masing, tetapi yang jauh lebih penting juga adalah kemampuan komunikasi, communication skill misalnya, critical thinking, dan kemudian kemampuan bekerja sama, dan banyak kompetensi-kompetensi lain adik-adik yang harus adik-adik miliki. Enggak ada orang yang sukses hanya dengan IPK. Tidak ada hanya orang yang kutu buku. Sekarang ini adalah kemampuan untuk melakukan kerjasama, membangun networking, ya. Makanya Menteri kita dengan kegiatan MBKM, ya, dengan kegiatan MBKM dikembangkan kompetensi di luar keilmuan kita. Makanya ada kuliah nanti selama 3 semester, ya, 1 semester di antar prodi dalam perguruan tinggi, kemudian ada antar perguruan tinggi, kemudian ada di luar perguruan tinggi. Bahkan ada kebijakan daripada Ibu Rektor kita. Jadi ini saya kasih tahu sedikit panitia, saya minta waktu ya. Kebijakan daripada Ibu Rektor kita tentang adanya tambahan 8 kegiatan, selain 8 kegiatan MBKM seperti wirausaha, asisten peneliti, kemudian juga kegiatan-kegiatan wirausaha, asisten mengajar, dan lain-lain. Di UPN dengan tegas Bu Rektor menambahkan 1, yaitu kegiatan Komcat. Nah, adik-adik ingin tahu nanti bagaimana keistimewaan mahasiswa yang betul-betul mengikuti program MBKM ini diberikan kesempatan. Bahkan untuk Komcat, kemarin Bu Rektor memberikan penghargaan kepada mahasiswa di waktu peringatan 28 Oktober itu. Di Hari Sumpah Pemuda, Ibu Rektor memberikan penghargaan. Salah satunya
kelebihan orang yang ikut Komcat adalah ya diberikan beasiswa. Beasiswa maksud saya adalah ada bantuan untuk uang kuliah. Dan bahkan juga kalau adik-adik tahu kegiatan-kegiatan di luar Komcat juga, setiap mahasiswa yang berprestasi diberikan insentif. Jadi saya pikir insentif menulis, insentif juara-juara, juara PON, juara, bahkan ada mahasiswa kita yang menulis Q1 dan Q2 mendapat bantuan dari Ibu Rektor kita. Ini adalah ikhtiar, ini adalah kebijakan rektorat, Ibu Rektor kita yang untuk memajukan adik-adik. Terakhir, karena waktunya singkat, adik-adik sekalian, ya, manfaatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat di luar kompetensi itu, apakah seminar nasional, internasional sebagai presenter, student exchange misalnya ya, kemudian pertukaran pelajar. Kalau di Fakultas Hukum ada yang disebut itu adalah peradilan semu. Jadi semuanya itu adalah diapresiasi oleh pimpinan universitas kita. Ini luar biasa. Oleh sebab itu terakhir saya ingin mengajak adik-adik, ayo manfaatkan kegiatan yang di luar kampus secara optimal, tentu tanpa menghilangkan kewajiban kita yang 100 SKS di dalam kampus. Oleh sebab itu dengan kegiatan-kegiatan organisasi, baik intern maupun ekstern, ekstra maupun intra, maka insya Allah kapasitas adik-adik ke depan akan jauh lebih baik. Dunia membutuhkan kompetensi yang tidak hanya pandai soal kompetensi keilmuannya, tetapi di luar itu. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pemicu kita untuk meningkatkan kompetensi adik-adik nanti. Demikian saja, mohon maaf kepada mungkin ada yang lewat waktu mungkin, karena 5 menit katanya saya juga coba lewatkan sedikit, karena ini juga bagian daripada ikhtiar kita untuk tujuan prospektif ini. Prospektif sukses, adik-adik sukses, insya Allah juga pelaksanaannya sukses. Maju bersama, maju untuk UPN, maju untuk bangsa dan negara. Terakhir, saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemberian materi dengan tema potensi otak dan teknik belajar strategis yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Pukovisa SPS. Sebelumnya, izin membacakan CV dari Bapak Dr. terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Dr. Pukovisa SPS itu dosen dan staf medis di Departemen Neurologi FKUI RSCM RSUI. Yang kedua, peneliti di Cognitive Neuroscience Brain di Universitas Kyushu Fukuoka. Selanjutnya, Bapak Pukovisa telah mempublikasikan 14 artikel di jurnal internasional dengan 9 artikel yang terakreditasi Q1. 25 artikel telah terpublikasikan di berbagai jurnal nasional. Kemudian Bapak Dokter juga telah mengeluarkan 6 buku. Bapak Dokter juga menerima beberapa penghargaan, seperti yang pertama, Satya Lencana 10, yang kedua, Budi LNLPDP, selanjutnya menjadi salah satu dosen favorit di FKUI tahun 2014, dan tentunya beberapa banyak penghargaan lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Dokter kami silakan untuk memberi materi. Ya, saya sedikit mungkin mohon maaf tadi tidak tersebut namanya Pak narasumber kita, karena di layar saya nggak, mana ini saya pikir. Jadi terima kasih Pak Dr. Pukovisa ya, mohon maaf. Semoga forum ini sangat membantu UPN dan adik-adik kita mahasiswa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dekan Fakultas Hukum Pak Abdul Halim dan seluruh jajarannya, serta Bu Rektor yang kami hormati atau yang mewakili dan seluruh jajarannya, dan juga seluruh mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, izinkan saya langsung share screen ya, boleh ya? Baik, saya sengaja nggak terlalu banyak slide-nya sehingga nanti lebih banyak tanya jawab, karena nanti secara teknis saya yakin terutama dari para mahasiswa dan juga mungkin diantaranya juga para staf pengajar yang bagaimana kita kemudian menciptakan satu
environment atau lingkungan pembelajaran yang baik ya. Dan kami sifatnya adalah dari sisinya neuroscience ya, artinya tentu banyak ilmuwan dan cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara belajar, misalnya ilmu keguruan atau ilmu psikologi ya, beberapa ilmu psikologi sekolah dan seterusnya itu juga belajar tentang hal tersebut. Kita semua juga para dosen biasanya sudah ditatar juga, ada AA, ada pekerti, ada yang lain gitu ya, untuk sertifikasi dosen seluruhnya biasanya kita sudah melakukan. Itu juga ilmu-ilmu seperti itu, dan izinkan kami memberikan satu tinjauan dari sisi neuroscience. Jadi pertama, ini maaf saya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya, nanti tapi saya menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Jadi pertama-tama sebagai syarat belajar kalau dari sisi ilmu otak itu adalah atensi. Atensi itu adalah satu dari 6 kemampuan fungsi kognitif dasar ya. Jadi fungsi otak tuh banyak ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Jadi otak kita itu kan secara umum dia adalah organ yang mendapatkan 1/5 pasokan darah kita. Jadi 1/5 dari seluruh darah yang beredar di tubuh kita itu adalah ke otak, dan itu dihantarkan dengan melawan gravitasi. Ya. Jadi kita tahu jantung kita ada di dada kita, otak kita ada di atas gitu ya, dan itu melawan gravitasi. Nah, sekitar 60-70% dari seluruh korteks atau lapisan sel otak ya, itu adalah memang diciptakan Tuhan untuk kognitif ya, istilahnya fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu adalah yang memungkinkan manusia melakukan cipta, rasa, karsa, inovasi ya, kemudian melakukan analisis yang mendalam dan seterusnya ya. Termasuk juga perilaku ya, membuat satu perilaku, bahkan menciptakan budaya, peradaban dan seterusnya. Nah, itu yang membedakan dari sisi otak ya, manusia itu dengan makhluk Tuhan yang lain ya. Kecuali jin mungkin, saya nggak tahu karena kita belum pernah belajar tentang otak jin. Belum ada, kayaknya cabang ilmu yang bisa membedah otak jin sampai hari ini belum ada ya. Tapi kalau setidaknya kita pelajari dari makhluk Tuhan yang lain yang sudah bisa diindra oleh manusia seperti hewan dan seterusnya, tumbuhan dan seterusnya, maka bedanya otak kita dengan hewan ya, yang paling cerdas sekalipun adalah tadi begitu luasnya area dari otak kita yang memang disiapkan untuk fungsi hal tersebut. Kita akan kalah dengan banteng dari sisi kekuatan. Kita juga kalah dengan anjing dari sisi penciuman atau penginderaan penciuman ya. Kita kalah juga dengan elang dari sisi daya penglihatan ya. Tapi kita unggul dari mereka dari sisi pemikiran ya, kognitif dan perilaku. Sehingga misalnya kalau di misalnya ya, ini sebagai ini aja, sebagai tambahan-tambahan aja ya. Misalnya contoh ada misalnya kalau di Islam itu Nabi itu ya, Nabi Muhammad itu menjelaskan bahwasanya misi kenabiannya itu adalah bukan memasukkan orang ke Islam, bukan, tapi adalah bagaimana mengajarkan ya supaya kita menjadi akhlak yang paling mulia gitu ya. Innama bu'istu ya, karena dari satu hadis jelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ini, misinya ya oleh Tuhan itu adalah liutammima makarimal akhlak, bagaimana membuat akhlak itu lebih mulia gitu ya. Semakin mulia. Dan semakin mulia akhlak itu ya dari sisi perilaku, bagaimana kita bukan hanya perilaku dari sisi niatnya, tapi juga terwujud dalam setiap gesture atau komunikasi verbal non-verbal kita. Itulah salah satu misi kenabian, dan lagi-lagi itu ditunjang dari kognitif dan pembelajaran. Oke, kita balik ke laptop sekarang. Jadi sekali lagi mungkin learning requirements itu ya salah satunya adalah atensi. Atensi itu adalah kemampuan kita untuk bisa menyerap ya sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin satu stimulus yang kita pilih ya. Yang kita pilih tanpa
terdistraksi atau tanpa teralihkan dengan stimulus lain, baik dia dari luar atau dari dalam diri kita, termasuk dalam khayalan atau mental kita, begitu ya, dan juga dari lingkungan. Ya, jadi misalnya teman-teman sekalian memilih untuk dapat menyerap kuliah hari ini, meskipun ini lewat online, begitu ya, dengan baik, ya. Ada suara saya di situ, ada gambar saya di situ, ada PowerPoint-nya di situ. Itu seluruhnya mau direkam dengan maksimal, sambil secara paralel kita mampu menghindarkan atau tidak teralihkan dari yang lain. Itu atensi itu begitu. Ya. Jadi itu definisi atensi. Kalau kita bisa mempertahankannya dengan waktu yang cukup, ya, itu akan kita sebut sebagai konsentrasi, ya, kita sebut sebagai konsentrasi, ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, terus sebelum bicara slide 2, saya ada satu slide yang saya ketinggalan ini. Jadi tadi sebagaimana dijelaskan, fungsi kognitif itu adalah khasnya manusia yang membedakan dengan makhluk Tuhan yang lain. Itu juga kita lihat ada fenomena di mana ada seorang manusia yang beliau itu cacat, secacat-cacatnya. Bahkan kalau dia bicara, kan kadang-kadang kalau kita bicara tuh suka keluar air liur ya. Ya, namanya kita sedang bicara ya. Manusia ini tidak bisa ngelap liurnya sendiri, saking cacatnya. Ya. Tapi beliau sangat dihargai dan terkenal namanya. Beliau adalah salah satunya yang seperti ini adalah namanya Stephen Hawking. Stephen Hawking itu adalah seorang ahli fisika, termasuk menyempurnakan teori relativisme dari Einstein, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa googling beliau. Beliau itu kalau bicara, beliau mengalami kelainan saraf ya. Dari leher ke bawah, otaknya sih nggak ada masalah. Leher ke bawah itu lumpuh, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun gitu. Tangannya, ya, badannya, dan seterusnya itu nggak bisa melakukan apapun. Kalau beliau ngasih kuliah itu dibantu dengan mesin, ya, beliau diciptakan juga bersama teman-teman insinyurnya begitu ya. Dan kalau dia ngelap, itu termasuk mesinnya itu membantu ngelapin air liurnya dia. Karena dia nggak bisa melakukannya sendiri, gitu ya. Jadi itu kita hormati, bahkan manusia menghormati beliau, ya, Stephen Hawking itu. Tapi juga ada satu penyakit otak yang otaknya bermasalah, gitu ya, sangat parah, gitu ya. Kesadarannya tuh susah dibangkitkan. Di kalangan medis itu disebut sebagai vegetative state. Mungkin pernah dengar vegetative state. Vegetative itu dari kata vegetable, ya. Vegetative itu dari kata vegetable. Jadi seperti tumbuh-tumbuhan aja. Ya. Karena beliau nggak bisa ngapa-ngapain ya, masih hidup tetapi tidak bisa berbuat macam-macam ya, termasuk untuk kemandiriannya juga tidak bisa sama sekali. Itu yang membuat memang harkat martabat manusia itu memang ditentukan dari otaknya. Dan juga kalau bicara konstitusi, ya, dari Undang-Undang Dasar, kita tahu ada preambul Undang-Undang Dasar itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Ada juga beberapa pasal-pasal terkait penting untuk meningkatkan fungsi kognitif ini di masyarakat, di rakyat Indonesia. Oke, berikutnya kita masuk ke distraction and traction. Tadi kalau kita sudah memahami konsep atensi, maka sekali lagi definisinya adalah bagaimana kita mampu secara sadar memilih satu stimulus yang mau kita rekam dengan baik, yang mau kita pelajari dengan baik, sambil dengan saat yang sama kita mampu tidak terdistraksi atau tidak teralihkan kepada hal yang lain. Nah, maka kita kemudian belajar tentang konsep distraction and traction. Distraction adalah hal-hal yang mengalihkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Tapi ini keinginannya kita harus jelas dulu nih.
Ya, tentu saja kalau misalnya inline dengan apa yang diinginkan atau dicita-citakan FK di fakultas di UPN gitu ya. Dengan kita itu harus satu visi gitu. Misalnya kita pengen belajar yang baik ya. UPN juga demikian, ingin kita berprestasi gitu ya, dengan mahasiswa juga belajar yang baik. Kalau itu inline, maka tentu kita memilih aksinya adalah kita nanti belajar yang baik supaya menghadirkan kompetensi yang terbaik, misalnya contoh begitu kan. Nah, sehingga distraksi adalah setiap apapun ya, anasir ataupun anasir itu apa ya? Bahasa kosakata tahun 60-an mungkin udah jarang kali teman-teman mendengarnya. Atau misalnya semacam hasrat ataupun keinginan ataupun stimulus ya apapun itu yang membuat kita menjadi menjauhi dari apa yang kita inginkan sebenarnya. Sementara traction adalah setiap aksi yang kita membantu untuk mencapai apa yang kita inginkan, termasuk belajar ini. Ya. Nah, apa saja yang dapat menyebabkan distraksi? Ya, kalau dibagi secara umum adalah dua. Ya. Pertama adalah eksternal, yang kedua adalah internal triggers. Ya. External triggers itu adalah segala lingkup lingkungan, ya, baik yang di dekat kita maupun di luar itu, ya, dan juga apa yang kita persepsi atau sensasi di tubuh kita. Contoh misalnya, sambil dengerin kuliah ini, teman-teman tuh sedang menunggu ada chat dari siapalah, misalnya dari pacarnya atau dari ini semester berapa sih mahasiswanya nih? Semester berapa ya? Baru ya? Ya misalnya kan dia bisa aja udah pacarannya, misalnya dari pacarnya atau dari keluarganya atau dari siapapun ya, maka itu sedikit banyak akan mengganggu ya, itu menjadi distraktor ya. Kemudian menjawab pesan, misalnya ya lagi di Zoom terus tiba-tiba ada pop up WhatsApp webnya atau yang lain dari orang yang kita tunggu misalnya atau penting misalnya, itu juga mengganggu ya, biar bagaimanapun itu mengganggu walaupun belum tentu harus dihilangkan ya, tapi itu bisa distraksi. Berita, gosip, chat ya dengan teman sebelah misalnya, segala bentuk interupsi ya, misalnya kalau di dekat rumah saya itu kadang-kadang ada dangdutan gitu ya. Ada nggak yang rumahnya kayak gitu ya, tiba-tiba ada ondel-ondel lewat gitu ya, terus ya jadi terdistraksi, interupsi gitu ya. Nah, termasuk juga nanti kalau misalnya sudah formatnya classroom udah offline ya, kadang-kadang kita akan melihat panggung tuh kan, mungkin ada banyak gambar di situ atau hiasan di situ yang kurang lebih tidak sesuai dengan learning topic, itu juga mengganggu. Saya pernah diundang sama satu kelompok guru ya, yang punya sekolah lah gitu ya, satu sekolah gitu di Jakarta. Dia ingin mendapatkan umpan balik dari saya gitu. Dari sisi neuroscience itu apa yang bisa ditingkatkan dari mereka untuk pembelajaran mereka gitu ya, untuk sekolah mereka. Salah satunya yang saya memberikan masukan adalah suasana kelas di Indonesia itu ya, kebanyakan di sekolah Indonesia itu terlalu ramai ya. Maksudnya pasti baik, nggak mungkin nggak baik lah, tapi kalau itu tidak terikat atau terkait dengan topik pembelajarannya, itu bisa mengganggu ya, bisa terdistraksi. Misalnya contoh ada foto pahlawan misalnya, contoh saja. Pasti maksudnya baik ditempel di ruang kelas, nggak mungkin ada maksud tidak baik kan, kita juga bisa menghargai kepahlawanan. Tapi sebaiknya disajikan kalau memang topiknya tentang itu, gitu. Sehingga inline dengan apa yang ingin diajarkan, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya topiknya lagi belajar matematika, begitu ya, maka foto pahlawan sifatnya distraksi, gitu. Sebagai contoh saja ya, Ya. Jadi itu bisa terjadi. Terus kemudian
AC-nya, misalnya AC-nya terlalu dingin atau suasana anginnya dan seterusnya. Kalau pakai kipas angin misalnya itu juga bisa. Termasuk di online kan, teman-teman belajar online kan itu ya, suasana sekitarnya tuh seperti apa gitu. Misalnya terlalu dingin dan seterusnya terus disetting dengan baik supaya optimal. Jangan nanti menggigil kerjanya itu selama belajar online ya dan seterusnya. Lapar, haus ya, itu juga. Makanya mungkin penting untuk sebelum belajar, ketika sudah tahu akan ada sesi belajar jam segini, jam 8 misalnya sampai jam 9, siapkan kita jangan sampai lapar, jangan sampai haus gitu ya. Baju yang tidak nyaman ya, misalnya gatal-gatal nanti ya, atau banyak nyamuk, mungkin belajarnya di taman jadi banyak nyamuk gitu ya. Itu juga hal-hal yang juga mengganggu sekali, pasti nggak akan konsen. Sepinter apapun teman-teman kalau belajarnya di hutan gitu ya tadi belajar menyimak kuliah di tengah alang-alang gitu ya, banyak nyamuk begitu, pasti nggak akan konsen ya. Nah, semua ini akan membuat aktivitas otak yang tidak relevan dengan apa yang harus kita pelajari ya. Itu external triggers. Tapi juga ada yang penting juga, ini penting ini saya sampaikan karena banyak menjadi masalah di generasi XYZ ya. Sekarang udah generasi Z kali ya teman-teman tuh ya. Adalah mental representasi khayalan kita, itu internal triggers ya. Penting nih, misalnya menyimak kuliah saya gitu di sini, tapi tadi habis main Mobile Legend di pause dulu gitu ya. Terus kepikirannya tuh, wah nanti habis ini gimana menangin ininya gitu, reward ininya gitu. Udah mau ngerencanain lagi sama teman-temannya mau nyerbu siapa gitu misalnya. Itu akan susah, nggak akan bisa konsen. Secerdas apapun teman-teman ketika obsesinya itu game gitu ya. Baik sebelum maupun sesudah kuliah itu nggak akan konsen dengerin kuliahnya. Atau lagi sangat terkesima sama idol-idol ya, entah dia aktor Korea drakor gitu ya, aktor drakor, aktor Hollywood misalnya, atau penyanyi gitu ya, kita lagi senang dengerin lagunya, ada yang lagi ngehits di hari itu misalnya atau di pekan itu ya, tentang idol kita. Kalau kita tidak kelola dengan baik itu kepikiran itu. Lagi kuliah tuh kepikiran aktivitas dari idol kita, sehingga sedikit banyak kan ganggu konsentrasi kita. Film yang baru ditonton, olahraga misalnya kemarin Liverpool membantai Manchester United gitu misalnya, kita jadi fansnya MU misalnya, itu bawaannya nggak konsen gitu ya. Habis MU kalah tuh, habis itu besok paginya kuliah tuh nggak konsen ya. Pacar misalnya ya, mungkin ada yang siapa tahu ya, terus lagi ngambekan, terus ada masalah keluarga, masalah sosial yang lain, atau baru posting kita pengen kepikiran aja, pengen tahu berapa yang like, berapa yang subscribe misalnya kalau itu konten YouTube ya. Nah, semuanya itu ya. Internal triggers ini akan membuat aktivitas otak yang tidak relevan dengan apa yang mau dipelajari, sehingga pasti mengganggu kualitas dari kita belajar. Sorry, ini suara saya kedengaran nggak? Atau freeze? Soalnya tampilan saya freeze. Dengar, Halo? Terdengar. Putus-putus ya? Sudah kembali normal, Bapak. Tadi sempat putus-putus. Oh, tadi sempat putus ya. Oke. Ya, makasih. Nah, sementara traction apa? Tadi kan distraction. Sekarang traction itu apa? Jadi intinya semua yang arahnya adalah membantu belajar. Yang pertama adalah memahami segala model pembelajaran ya. Dan kemudian kita memodifikasi ya, mengatur supaya lingkungan itu ya atau apapun itu untuk memperkuat
teknik belajar kita. Itu salah satunya traction. Dasarnya begitu. Yang kedua adalah memahami kelemahan kita sendiri. Dan memang banyak ya, dan nggak termasuk saya sendiri ya. Misalnya saya pribadi itu punya beberapa kelemahan. Misalnya saya nggak terlalu bisa ngingat sebenarnya. Kemampuan mengingat saya tuh terutama kata-kata itu ya itu nggak terlalu kuat ya. Tapi saya menyadari sehingga saya membuat banyak strategi untuk membantu diri saya sendiri. Ya. Di antara kita mungkin ada yang kalau membaca tuh effort gitu, ya sulit gitu, sulit membaca dengan baik aja mungkin sulit ya. Ada juga yang berhitung aja juga sulit. Jadi yang penting adalah kita memahami kelemahan kita, ya. Dan kemudian melakukan segala strategi untuk membantu karena bisa jadi apa yang kita pelajari atau kurikulum yang kita atau fakultas yang kita pilih itu membutuhkan kemampuan-kemampuan tersebut ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengadaptasi segala regulasi dan modul ataupun aktivitas yang ditawarkan atau disajikan oleh universitas, fakultas ya dan juga sekolah kita. Kurang lebih begitu. Nah, sehingga bagaimana internal triggers, external triggers, dan distraksi itu kita atur, ya, supaya nanti kita juga lakukan traction yang baik sehingga memang learning kita bagus. Ya. Nah, bagaimana kemudian tadi kan Dr. Visa menjelaskan tuh ada beberapa learning model tuh apa sih? Nah, salah satunya adalah yang paling cukup baik ya, dan itu kemudian penelitiannya juga cukup banyak terkait neuroscience-nya dan kuat adalah FARC model. FARC ini ditemukan oleh Neil Fleming and Colin Mills tahun 92 dan membagi learning behavior atau perilaku belajar itu ke 4 model, yaitu tipe visual, tipe auditory, tipe reading atau writing ya, baca tulis, dan tipe kinestetik ya, tipe kinestetik. Nah, kalau tipe visual dia tuh inginnya ya sukanya tuh written instructions ya. Kemudian fotografi jadi bentuk grafik, bentuk diagram dia lebih suka atau ilustrasi gitu. Yang biasanya itu misalnya disebutkan sebagai satu gambar tuh bisa ribuan kata atau ratusan kata, itu tipe-tipe visual tuh yang setuju dengan hal tersebut. Ya. Karena dia bisa membayang-bayangkan sendiri ketika melihat gambar tuh dia bisa punya imajinasi yang mendalam, bahkan lebih dalam daripada kata-kata yang dimuat sebagai keterangan gambar tersebut. Ya, sehingga teaching strategisnya adalah memberikan interesting options ya, atraktif, easy to read handouts. Jadi jangan yang terlalu kecil-kecil tulisannya dan di desain misalnya ada gradasi warnanya ya, ada misalnya gray box dan seterusnya. Dan beberapa varietas teknologi yang sifatnya membuat grafik ya, diagram yang bagus ya, bahkan video ya misalnya. Kemudian auditory itu dia lebih suka mendengar ya dan diskusi ya. Mengingatnya itu lewat repetisi verbal, jadi terus-terusan diskusi itu sering diomongin dia semakin kuat ingatannya. Ya, sehingga mungkin bagi dia tuh merekam kuliah berkali-kali didengerin, ya. Misalnya begitu, atau terlibat dalam diskusi kelompok terus gitu tentang tema tersebut. Jadi setelah kuliah, misalnya kuliahnya sifatnya pengantar saja, kemudian terus-menerus membuat satu diskusi kelompok yang intens ya dengan teman-temannya, dan dari situ dia belajar dengan baik. Yang ketiga, reading itu adalah sifatnya dia sukanya baca ya atau menulis ya. Ya, terus ya kita bisa memberikan handout ya atau reference yang atau semacam reference apa sih? Kepustakaan yang kita rekomendasikan untuk dibaca ya. Ada jurnal ini, jurnal itu, buku ini, buku itu, ya diminta baca sendiri misalnya. Berikutnya kinestetik atau taktil itu dia ingin terlibat secara fisik ya, dia mengingatnya dengan melakukan ya, doing and or experiencing ya. Nah, sehingga yang bagus seperti itu role play ya, jadi misalnya kalau di
hukum tuh kan ada moot court ya kalau nggak salah ya nanti, atau ada aktivitas role play yang lain gitu ya, misalnya praktikum misalnya, atau multimedia ya, aktivitas yang lain ya, yang sifatnya motorik dan seterusnya. Di luar itu ada juga teori yang membaginya 7, banyak sih sebenarnya. Yang pertama adalah auditory and musical learners ya, ini adalah sifatnya bisa saja kita ya, kalau kita kreatif ya, kita bisa memasukkan musikalitas di pembelajaran. Jadi bahkan kalau belajarnya itu pakai musik gitu ya, atau dibuat liriknya sesuai dengan teks belajarnya gitu, akan lebih cepat masuk ya. Group discussion atau learning gitu ya, kemudian supaya orang tipe yang seperti ini diminta untuk ngajarin secara verbal ya teman-temannya ya, dan juga karena dia sensitif ya pendengarannya, maka kalau misalnya ada ondel-ondel lewat gitu tuh itu mesti jangan sampai kena itu, karena mengganggu banget tipe yang seperti ini. Jadi emang harus disingkirkan segala bentuk distraksi yang sifatnya auditori. Kalau visual dan spasial tadi sama sebenarnya kayak jangan visual ya, ada graph and diagram ya. Kalau mereka yang visual ini disarankan untuk duduk di depan supaya melihatnya lebih mantap gitu ya. Gunakan gradasi warna, juga cues ya, atau kayak petunjuk ya. Juga membolehkan mencatat ya selama pembelajaran. Dan biasanya kalau orang visual itu mencatatnya nanti dalam bentuk grafik-grafik juga, diagram juga ya, atau panah-panah lah. Ini dipanah itu misalnya gitu-gitu. Ya. Dibuat algoritma misalnya. Yang ketiga adalah verbal learner, itu beberapanya adalah mnemonik, misalnya dibikin kayak jembatan keledai lah istilahnya itu ya. Ya dibuat singkatan-singkatan yang bisa dihafal ya. Mengajarkan orang secara verbal, grup diskusi, dan ya menjauhkan dia dari distraksi. Logical and mathematical learner itu juga ada, dia sifatnya good with numbers, jadi pakai logika ini. Jadi kalau bisa pakai pattern recognition, seperti misalnya algoritma tadi, misalnya ada seseorang nih dianggap dihukum tuh kalau begini gitu ya, dianggap membunuh tuh kalau begini, kalau dianggap menyiksa tuh yang begini, misalnya gitu, dibikin kayak bagan-bagannya itu ya. Turun dibagi berapa, nanti ada cabang-cabangnya lagi tuh kayak gitu. Jadi kayak dibuat pattern, ada pattern-patternnya tuh bagus tuh untuk mathematical learner ya. Dan juga klasifikasi itu penting buat mereka. Physical and kinesthetic ini sifatnya tadi harus terlibat ya, jadi pakai sebanyak mungkin metodenya role play ya. Dan kadang-kadang ya perlu environment yang rapih gitu ya untuk mereka ini. Boleh bergerak selama dia belajar, kan kadang orang kayak gini tuh nggak bisa diem kan ya. Jadi yang kadang-kadang kan kayak gitu, kita sebagai staf pengajarnya tuh males juga yang ngeliatin, maksudnya ini orang kok nggak bisa diem banget, tapi memang cara belajar mereka seperti itu ya. Hanya nanti yang perlu dipastikan adalah jangan mengganggu yang lain. Jadi mungkin kalau bentuknya formatnya classroom, maka orang seperti ini taruh di pojok gitu, jadi tidak mengusik yang lain. Kemudian social and interpersonal learner ini ya sifatnya adalah justru dia kalau bisa dia role playing atau kolaboratif, jadi istilahnya kerja kelompok lah kurang lebih. Nanti dari sana beliau biasanya taking lead ya, jadi dia akan mengatur ini dan itu, dan kemudian mendapatkan feedback dari yang lain untuk kemudian dari situlah pembelajarannya terjadi ya. Tapi juga ada yang sebaliknya, solitary justru, intrapersonal learner. Jadi justru pengennya sendiri. Kalau bareng-bareng nih kerja kelompok, nih orang-orang seperti ini pusing justru. Karena nggak cocok sama tipenya dia. Nah, slide terakhir adalah ada beberapa neurotransmitter yang kemudian kita bisa jadikan sebagai motivasi belajar ya. Yang pertama, bahwasanya learning itu dipengaruhi oleh sistem memori, itu disokong oleh asetilkolin, ya ini sebagai pengetahuan aja. Nah, yang kedua ini juga penting ya, bahwasanya memang kita sedapat mungkin menumbuhkan mood yang happy dan termotivasi. Ya. Saya pribadi kadang-kadang kalau lagi nggak termotivasi atau lagi nggak happy, ya nggak bisa masuk, ya belajar apapun nggak bisa masuk.
nanti nunggu mood, happy, dan motivasi. Nah, masalahnya kadang-kadang kalau lagi happy dan motivasi, kita malah jadi main game atau jadi ngapain gitu. Jadi justru mood-mood yang lagi senang-senangnya tuh kita malah justru pakai buat hal yang nggak berguna atau kurang berguna lah, mohon maaf. Kurang berguna. Nah, makanya sebaiknya teman-teman coba diatur ketika lagi happy, justru belajar gitu. Jangan pas lagi happy malah main bola atau apa, ya itu boleh juga sih sekali-sekali buat hobi kan. Jadi ketika misalnya main game untuk bikin happy boleh, habis itu selesai itu jangan lanjutin gamenya, udah stop, saya udah happy, udah cukup happy, belajar. Gitu. Mungkin nanti happiness-nya turun, nggak apa-apa. Kalau belajar happiness-nya turun, nanti dipancing lagi dengan game lagi boleh. Jadi game misalnya atau nonton itu tuh adalah meningkatkan happy, tapi cukup kalau udah kira-kira kurang lebih udah ngerasa happy, cukup belajar lagi gitu. Ya. Jadi bisa dipakai hanya untuk itu, tapi jangan nanti malah kecanduan. Ya. Nah, yang ketiga adalah pain and suffer imagery. Jadi kita membayangkan bahwa kalau kita nggak belajar saat ini, maka kita akan menderita di masa depan, gitu ya. Ini sangat penting teman-teman harus ketahui. Bukan maksudnya ini ya nakut-nakutin, enggak. Teman-teman mungkin perlu tahu situasi-situasi misalnya kakak kelas kita yang udah lulus bertahun-tahun, yang misalnya yang kurang bagus belajarnya dan seterusnya, dia jadi apa gitu, ya, dia tersiksa apa enggak hidupnya gitu, ya, dan kebanyakan kan begitu ya, maksudnya kebanyakan mungkin di antara teman-teman SMP kita, SMA kita mungkin ada yang nggak lanjut ke kuliah seperti kita, ya, tadi sudah disampaikan, kita harus bersyukur nih kita diterima di UPN begitu ya, karena nggak banyak orang yang bisa melanjutkan di perguruan tinggi, apalagi UPN kan keren ya, Veteran Jakarta kan keren, ya, yang bergengsi seperti UPN itu jarang. Nah, lebih jarang lagi maksudnya. Nah, kita mungkin nanti bisa lihat, kayak saya juga, mohon maaf ya, misalnya pengalaman pribadi juga, ada teman SMP saya yang memang waktu itu dia karena ada satu kendala dia nggak lanjut sekolah ya, terus kemudian ya sampai hanya jadi tukang semir sepatu begitu ya misalnya. Bukan maksudnya mereka lebih rendah ya, kita nggak bicara kalau rendah tidak rendah, akhlak mulia tidak mulia. Bisa saja ya seorang misalnya tukang loak itu lebih berakhlak mulia daripada kita, tapi kita bicara menderitanya beliau dalam mengarungi hidup gitu. Ya, kita tahu bahwasanya tidak banyak juga yang bisa dilakukan secara profesional gitu ya, oleh yang punya keterbatasan dari sisi keilmuan karena tidak bisa lanjut sekolah. Nah, termasuk kita nih misalnya, katakanlah kan ini teman-teman kan masih punya potensi DO ya. Enggak sih, ya, aku nggak nakut-nakutin, maksudnya kan teman-teman nih nggak pasti, bisa jadi nggak semuanya lulus gitu, bisa jadi ya, amit-amit, tapi mudah-mudahan sih enggak lah lulus semua, tapi ada potensi loh teman-teman, masih ada potensinya DO. Katakanlah kalau DO kan berarti jatuhnya cuma lulusan SMA nanti, sertifikat belajarnya gitu ya. Nah, lulusan SMA tuh tidak akan punya banyak keleluasaan untuk mencari kerja. Dan lain sebagainya, itu harus diakui, sehingga sulit. Nanti kemudian kita lebih cenderung ya nyeri dan menderita ya. Nah, selain itu adalah ini yang kami juga harapkan nih. Teman-teman harus punya visi yang kuat tentang masa depan. Sehingga apa yang teman-teman lakukan hari ini sebagai melakukan pembelajaran ya, meskipun mungkin nggak suka, meskipun itu melelahkan, meskipun itu menyebelin ya, ada situasi yang teman-teman ya sebenarnya nggak terlalu suka-suka aja gitu ya. Tapi karena kita punya visi besar, kita mau jadi apa ke depan ya. Misalnya saya mau jadi kalau saya misalnya waktu itu saya udah ingin jadi seperti ini, apa yang saya alami hari ini tuh semester 2 ya, semester 2, semester 3 saya kuliah, itu saya sudah membayangkan punya visi apa yang saya sedang jalani hari ini. Itu saya kan angkatan 2000 ya, saya masuk 2000, berarti tahun 2001 saya sudah memprediksi tahun 2021 ini saya seperti ini gitu. Jadi saya sedang menjalani visi saya sendiri. Saya sedang menjalani misi saya sendiri. Gitu.
Dan saya masih punya mimpi, tahun 2030 jadi apa, tahun 2040 jadi apa. Ya. Tapi so far, sampai 2021 tuh, saya merasa saya on the track dengan apa yang saya mimpikan di tahun 2001. Bayangin 20 tahun. 20 tahun. Dan bagaimana kita bisa walk the talk itu. Ketika kita mimpi, kita ungkapkan mimpi itu. Saya waktu itu mencatat bahkan ya, saya mau bikin kayak karir pathway gitu. Ya, tahun segini lulus 2006, lulus dokter umum gitu ya. Mulai spesialis kapan, lulus spesialis kapan, dapat gelar konsultan kapan, dapat gelar S3 kapan. Ya. Dan seterusnya itu kita tuliskan, kita ungkapkan dan kita tuliskan ya. Dan kemudian kita jalankan gitu. Ya. Kita jadikan itu dalam doa-doa kita. Jadi doanya tuh jangan nyari jodoh aja. Ya nyari jodoh penting lah. Tapi maksud saya harus panjang gitu ya kalau punya visi. Nah, visi itu jangan juga berhenti di dunia. Kalau bisa berlanjut di akhirat gitu. Ya sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya bagaimana misalnya ini jadi amal soleh untuk kita nanti mendapatkan surga di hari akhir misalnya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing begitu ya. Dan mungkin saja teman-teman kalau bisa mimpinya tuh bagaimana nanti ada satu buku sejarah, ya, mungkin katakanlah dikarang 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi gitu ya. Kemudian menyebutkan nama kita tuh di mana itu, kita masuk nggak dalam di buku sejarah itu, masuk nggak? Gitu. Bisa nggak berpikir seperti itu? Jadi bukan cuma sekedar saya pengen kuliah, dapat gelar sarjana, terus selesai gitu, terus kerja selesai gitu. Bisa nggak berpikirnya tuh, nanti kalau ada buku sejarah yang 200 tahun lagi dirilis ya, itu nama kita ditulis sebagai apa gitu. Ya, ditulis sebagai apa. Terus kemudian bagaimana juga kita diingat oleh orang-orang dan juga generasi setelahnya. Jadi kita mau living the legacy kayak apa? Kita mau diingat kayak apa di memorinya orang-orang. Ya. Dan terakhir adalah kalau bisa learning itu atau belajar itu ke depan akan menjadi habit atau budaya. Ya. Kalau udah jadi habit atau budaya itu teman-teman, itu kita nggak usah diingetin lagi belajar. Kita justru merasa ada yang kurang hari ini, merasa nggak nyaman melewati atau melalui hari, kalau kita belum baca satu buku gitu. Itu kalau udah jadi habit tuh kayak gitu. Habit tuh mirip kayak misalnya apa ya? Habit tuh ya kalau misalnya Muslim tuh sholat misalnya. Jadi kalau nggak sholat tuh ada kita gelisah gitu nggak sholat. Atau ada yang misalnya punya habit baca koran pagi-pagi misalnya. Ya waktu zaman dulu banget ya. Kita misalnya ngeliat Facebook lah misalnya, atau ngeliat Instagram atau lihat Line misalnya. Ya kalau generasi Z tuh sukanya Line sekarang. Ya. Misalnya kita punya habit buka Line atau buka Instagram kita gitu ya. Terus hari itu seharian kita nggak buka Instagram, itu kan pasti ada yang merasa yang kurang ya. Aduh, gue belum ngecek Instagram gue nih. Gitu. Kalau lagi ada sakit pusing, kenapa nonton? Ya. Iya, kalau lagi pusing, kenapa kau nonton? Ya, kira-kira begitu. Jadi dibuat budaya ya, dibuat budaya dari belajar. Mungkin itu saja sebagai pengantar diskusi. Saya kembalikan kepada MC Mbak Dinda Putri Aulia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Dokter. Lalu acara selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kami membuka sesi tanya jawab yang berisi oleh 3 orang penanya. Jika memang nanti masih ada waktu, akan kami buka sesi selanjutnya. Kepada teman-teman mahasiswa bela negara yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan mengklik fitur raise hand, nanti akan dipilih langsung oleh tim. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja mengklik fitur raise hand-nya ya.
Silahkan langsung saja bertanya, tapi sebelum menyampaikan pertanyaannya, silahkan menyebutkan namanya dan asal fakultasnya. Ya, terima kasih. Suara saya sudah terdengar belum? Terdengar, terdengar. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Rizky Dewansyah, saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena saya akan ada latihan pengemudi. Kemungkinan pertanyaan saya cuma satu ya. Saya ini kemungkinan punya masalah dengan konsentrasi dan sulit banget fokus mungkin karena di dalam saya banyak pikiran seperti apa outcome-nya, takutnya kalau misalnya mau sesuatu nanti outcome-nya saya takut gagal atau gimana. Makanya saya buat karena sudah memikirkan ke depannya walaupun kedepannya bukan itu ya mungkin kedepannya bukan yang saya kira. Itu kemungkinan cara menghilangkan rasa menduga-duga hal seperti itu yang menghilangkan internal apa ya tadi? Internal triggers. Ya, cara menghilangkan internal trigger seperti itu bagaimana ya atau gimana cara menguranginya? Itu menurut saya mau maaf kalau kurang jelas ya. Ya, thank you. Terima kasih, Mas. Siapa tadi? Iksan ya? Rizky, Pak. Rizky, sorry. Muhammad Rizky kok Iksan. Muhammad Rizky, sorry. Ya, jadi pertama adalah kita paham bahwasanya cemas itu atau khawatir itu sepanjang tidak berlebihan itu nggak masalah sebenarnya. Itu memang dibutuhkan bagi kita supaya kita itu memproses pikiran kita harus imbang memang. Jadi nggak boleh terlalu bahagia juga, terlalu optimis tanpa dengan mengecilkan segala hambatan gitu ya, kita jadi merasa jagoan sendiri, itu juga nggak benar kan. Ibaratnya ada gas, ada rem, tapi wajar. Kalau kebanyakan remnya, artinya kita terlalu cemas, kita terlalu khawatir, ini nanti kalau saya begini nanti akan gagal, apalagi mungkin pernah ada pengalaman traumatis. Yang pertama, tadi, kalau misalnya kebanyakan remnya, maka kita ubah mindsetnya menjadi mindset yang ngegas. Gitu, kurang lebih gitulah analoginya. Jadi misalnya, oke, kita punya khawatir, takut gagal, tapi coba kita bangun visi gitu. Kita pengen belajar tuh sebenarnya buat apa sih? Kayak saya melakukan inovasi ini buat apa? Misalnya, oke, ini misalnya nggak disetujui sama gurunya, dosennya segala macam, tapi kita tetap saya akan ambil tantangan ini karena saya merasa ini adalah sumbangsi saya buat negara atau untuk masyarakat atau siapa gitu ya. Dan kemudian yang akan kita konsistensikan gitu. Untuk saya pengen memang ke depan saya itu akan seperti ini gitu. Nah, jadi kita coba rubah mindset tadi. Kalau misalnya di bidang kami di neuroscience tuh mengubah neurotransmitternya. Yang awalnya tuh cemas tuh norepinefrin gitu ya, kebanyakan takut segala macam itu, kita ubah menjadi dopamin misalnya. Gitu. Jadi diubah mindsetnya. Oke, memang ini saya membawa isu ini sebagai skripsi saya misalnya, contoh atau sebagai tugas saya, ini beresiko misalnya, karena sulit, banyak penyulitnya. Tapi saya tetap melakukan ini karena memang bagi saya ini adalah tantangan yang saya perlukan untuk saya menjadi seorang yang tangguh ke depan. Saya contoh gitu. Bisa difahami nggak? Jadi dirubah mindsetnya. Tapi memang kalau memang misalnya itu sudah terlalu mendominasi pikirannya teman-teman gitu ya, saran saya ya mungkin ya kita perlu ke pakar ya, misalnya psikolog, psikiater, atau kami juga bisa bantu. Memang bisa jadi ya kalau memang kita terlalu banyak itunya ya, kecemasannya, ada satu titik di mana memang kita sulit untuk diajak berpikir positif itu udah nggak bisa aja gitu, udah susah mau dipancing pikir positif itu nggak muncul gitu. Dinasehatin sama teman-teman gitu, ayo kita muter mosi, lo kan nggak ngerti apa masalah gue gitu kan, jawabannya kayak gitu-gitu. Dianggapnya semua teman tuh nggak ngerti, terus ya udah dia merasa ya, membenarkan dirinya sendiri sampai akhirnya terjerembab pada jurang yang dalam gitu. Nah kayak gitu-gitu mungkin memang butuh pendekatan psikologi, psikiatri atau di bidang kami neuro itu.
Nanti mungkin saja misalnya ada obat-obatan atau gimana, berobat lah maksudnya kita obatin supaya bagus. Karena memang jangan juga merasa ini jadi aib ya, nggak usah gitu. Itu yang penting kita jujur dari kita sendiri. Kalau kita udah berusaha coba bikin positive mindset nggak bisa, ya mungkin berobat. Gitu. Ya. Terima kasih Rizky atas pertanyaannya dan juga terima kasih Bapak Dokter atas jawabannya. Untuk teman mahasiswa-mahasiswi lain, apakah ada pertanyaannya? Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya dimohon untuk memperkenalkan diri dan asal fakultasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Taja dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya ingin bertanya, tadi kan Bapak menjelaskan tentang external trigger yaitu interruption. Nah, di sini saya bertanya, ketika saya ini di rumah saya itu kan dekat tuh ada tempat kolam renang, itu kayak tempat wisata lokal di perumahan terdekat. Nah, tapi setiap hari itu kolam renang itu nyetel musik, Pak. Jadi saya lagi belajar ini, tiba-tiba kolam renang di dekat rumah saya tuh nyetel musik. Jadi saya terganggu gitu, Pak. Nah, misalkan saya pindah tempat ke tempat lain itu, apakah itu membuat belajar saya bisa lebih tenang lagi, Pak? Mudah-mudahan. Selama ada sinyalnya gitu kan kalau sekarang. Otak kamu pindah tempat nggak ada sinyalnya lagi. Boleh. Atau ya pilihan kedua adalah pakai earmuff. Jadi kamu beli apa namanya tuh yang sampai nggak bisa dengar. Jadi itu disambungin ke laptopnya. Kamu udah pakai earphone nih bagus ya, tapi itu dia kan nggak bisa inhibit atau nggak bisa mengurangi suara luar kan kalau earphone kayak gini kan. Ya, pakai yang itu, nah itu tuh lumayan itu meredam. Itu bisa juga. Ya, tapi kalau mau pindah tempat yang lebih tenang ya bagus, nggak ada masalah. Dicoba ya. Itu penting, memang kayak gitu-gitu penting. Hal-hal kayak gitu, strategi gitu penting. Jangan dikira nggak penting ya. Baik, Pak. Ya, tapi nanti kamu kalau bosan lihat enak tuh tinggal berenang sebelah ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih Bapak Dokter atas jawabannya. Selanjutnya, mahasiswa, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan langsung mengklik fitur raise hand. Oke. Sebelumnya, sebelum mengajukan pertanyaannya, diharapkan untuk memperkenalkan nama dan asal fakultasnya ya. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terawis Sumurti dari Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya. Begini Pak, saya mempunyai masalah dejavu nih Pak. Saya sering banget terkena dejavu, fenomena dejavu gitu. Apakah dejavu ini termasuk internal trigger atau external trigger Pak? Iya, tentang apa? Boleh dijelasin nggak secara garis besar aja? Dejavu ini tentang apa? Misalkan nih, saya dejavu pernah kena masalah ini gitu Bapak, di hari yang berbeda. Iya, jadi rekaman memori tentang satu hal, apalagi terutama yang melibatkan perasaan yang cukup mendalam ya, apapun itu yang sifatnya traumatis itu, biar bagaimanapun memang bisa mengganggu pembelajaran. Itu harus kita ini dulu ya, kita akui dulu ya. Nah, pertama memang harus ada usaha dari Wisnu ya, dari teman-teman juga yang misalnya punya memori seperti itu ya, sulit move on dari memori seperti itu, untuk ya diselesaikan gitu. Ini tentang mantan atau bukan ya? Ya misalnya ya terserah, aku kan enggak ngungkap ya enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi ya, nah memang harus diselesaikan itu karena penting buat apa, kalau kita nanti mau menuju ke depan ya, itu kayak gini-gini harus kita bisa sapih gitu ya, kita pinggirkan gitu ya. Bukan berarti dianggap jadi nggak penting ya, kalau memang memorinya sangat penting boleh-boleh aja, tapi kita harus tahu kapannya gitu. Jadi kalau memang udah terlalu
kuat banget di kepala kita harus diselesaikan, itu nggak boleh begitu, ya. Jadi ya tentu saja ya, misalnya kalau perlu berobat ya berobat, misalnya ke psikolog gitu ya, atau ke psikiatri atau ke kita gitu. Nah di sisi lain ya memang kita harus dibikin lebih kuat ya. Jadi misalnya saran saya ya, misalnya kalau punya seperti itu tuh, ketika awal-awal mau belajar tuh kita pertama doa ya tentu saja. Ya kan kita kan semua beragama, pastikan doa sesuai dengan agama kita masing-masing, minta sama Tuhan untuk diberikan konsentrasi yang terbaik gitu. Disingkirkan semua memori-memori atau dejavu yang nggak produktif gitu ya, yang nggak relevan sama pembelajaran itu disingkirin dulu gitu. Jadi mohon kepada Tuhan. Terus ya habis itu ikut pembelajarannya dengan kuat gitu ya. Ketika dejavunya muncul, kita kuatin lagi gitu, kita semangatin lagi diri kita untuk kita bisa fokus. Gitu. Ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih kembali Bapak Dokter untuk jawabannya. Teman-teman mahasiswa bela negara, adakah yang ingin bertanya lagi? Jangan lupa mengklik fitur raise hand dan harus on kamera ya teman-teman. Silakan teman-teman mengklik fitur raise hand-nya yang ingin bertanya. Teman-teman diingatkan kembali yang ingin bertanya untuk mengklik fitur raise hand dan harus menyalakan kameranya ya. Serta sebelum mengajukan pertanyaan diharapkan untuk memperkenalkan nama dan asal fakultasnya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya di kolom chat harus fitur raise hand dan menyalakan kameranya dan mengajukan pertanyaannya secara langsung. Silakan untuk mahasiswa yang bertanya, sebelumnya untuk menyebutkan nama dan asal fakultasnya. Ya, baik, terima kasih telah berikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari Fakultas Hukum. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kecenderungan kita untuk mengerjakan tugas tuh lebih lebih semangat mengerjakan tugas pada dekat-dekat deadline, Pak. Jadi semangat untuk mengerjakan tuh entah kenapa lebih semangat di dekat deadline gitu. Itu kenapa ya Pak? Terus bagaimana cara meningkatkan semangat mengerjakan tugas jauh-jauh deadline gitu? Itu kayak apa ya, banyak distraction-nya tuh entah kenapa banyak banget Pak. Itu gimana ya cara meningkatkan semangat untuk mengerjakan tugas jauh-jauh deadline gitu Pak? Terima kasih Pak. Ini kayaknya mewakili banyak orang ini pertanyaannya. Mantap, Fauzan. Oke, gini. Ketika mendekati deadline, itu yang terjadi pada otak kita itu fight or flight ya ibaratnya. Jadi atau enggak jadi tuh. Ya tanda kutip mati apa kita enggak mati gitu ya. Maksudnya mati dihajar sama dosen misalnya, atau sinyalnya jadi, nilainya jadi dapat D segala macam gitu-gitu kan. Kita jadi apa yang mendrive kita tuh adalah ancaman jadinya. Takut sama ancaman itu memang membuat manusia tuh jadi super strong tiba-tiba, yang awalnya nulis satu kalimat aja susah gitu ya. H-7 satu huruf aja susah gitu kan. H-3 satu kalimat masih susah gitu kan. Tapi tiba-tiba H-1 tuh bisa jadi cerdas cerdas, wah
semua hajar ya. Nah, itu oke sebagai mekanisme pertahanan dan kita masih eksis di universitas ya, di kuliah. Tapi sorry ini saya harus jelasin juga ya. Memori ini saya pernah ngasih quote ini dan itu di capture sama waktu itu saya ngasih di mana ya, saya lupa. Pokoknya ada seminar mahasiswa juga dibikin bagus deh postingan Instagramnya terus dibikin atas nama saya gitu. Ini ya, simak baik-baik nih quote-nya. Memori yang dibangun dari fight or flight ya, dari ancaman yang tadi deadliners itu tidak dapat diharapkan menjadi kompetensi. Jadi easy come, it will be easy go. Biasanya gitu. Coba misalnya teman-teman yang misalnya kan ada kalau di kuliah ada modul-modul ya. Ada modul misalnya setelah ini nanti kita pindah modul kan gitu ya. Coba kalau kita belajarnya karena ujian ya, pakai deadline gitu karena besoknya ujian baru kita jadi tiba-tiba jadi cerdas cerdas di H-1 gitu ya. Semalaman itu nggak tidur terus kita ujiannya bagus. Coba diuji lagi kita 5 hari setelahnya, pasti udah lupa semua. 3 hari setelahnya lupa semua, ya. Padahal yang diharapkan sama universitas atau bahkan profesi kita nanti misalnya profesinya teman-teman tadi kan itu ya, jadi SH gitu ya, misalnya jadi pengacara atau gimana, kan kompetensi kan, yang diharapkan kan kompetensi. Ya, memori yang bakal jadi skill gitu, memori yang bakal jadi kompetensi profesional kan gitu. Nah sayangnya, sorry itu saya mesti mengatakan begitu. Ya memori yang dibangun dari kerja membangun candi dalam semalam begitu ya. Itu indah, bagus, berhasil ujiannya, tapi nggak jadi kompetensi kebanyakan. Bubar semuanya. 3 hari itu bubar. Nah karena kita inginnya bangun kompetensi, kalau bisa kita memang menjadwalkan diri lebih jadi habituasi. Misalnya contoh nih kita masuk modul, kita tahu modulnya misalnya selama berapa minggu, 3 minggu katakan atau 1 bulan misalnya. Ya misalnya ya. Terus kemudian kita sudah mulai atur nih. Oke, memang dari sisi perkuliahan tuh hari demi harinya begini. Tapi kita tahu bahwasanya tujuan modul ini dalam 3 minggu ini atau dalam 1 bulan ini mau dibangun kayak apa gitu, yang disasar tuh kan kayak apa, kita kan pasti bisa lihat ya. Kalau sekarang saya nggak tahu kalau di UPN, tapi itu kan bisa nanti dilihat tuh ada BRP istilahnya, ada nggak sih BRP? Mahasiswa dapat nggak BRP? Bangun rancang pembelajaran BRP itu. Jadi di situ nanti ada learning objektifnya, tujuannya apa, ngikut modul ini mau mendapatkan apa gitu. Nah kalau bisa kita sudah mengatur diri untuk dapat itu. Jadi tujuan ada modul itu ada BRP-nya dibagikan ke mahasiswa, tujuannya apa? Itu supaya harapannya mahasiswa tuh bisa membayang-bayangkan, oh saya tuh pengen jadi apa sih setelah modul ini? Itu bukan hanya sekedar lulus, tapi apa yang bisa saya dapetin sebagai profesional nanti gitu. Nah saranku itu. Jadi sama tadi ditumbuh kembangkan, jangan demi nilai. Kadang-kadang ini memang ini ya, tapi ini saya ngomong begini takutnya saya dimarahin sama Pak Dekan sama Bu Rektor ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita ngejar nilai, percayalah IP itu, tapi tadi udah disampaikan juga ya, itu tergantung IP. Kalau kita ngejar IP itu cuma indah cuma ketika buat wawancara kerja. Tapi pada hakikatnya ketika nanti kerjanya sendiri itu yang bunyi itu bukan IP. Yang bicara tuh bukan IP, tapi inner kompetensinya tuh apa kita. Gitu. Jadi kalau saya boleh saran tuh teman-teman jangan kejar IP lah. IP itu cuma jadi konsekuensi saja karena kita sudah belajar yang baik, secara natural dapat IP-nya baik gitu. Tapi bukan sesuatu yang dituju kalau saran saya. Yang dituju itu adalah bagaimana teman-teman sukses menjadi namanya tercantum dalam buku sejarah 100 tahun lagi gitu. Jadi kita mau jadi apanya itu. Nah itu kemudian kita bangun difasilitasi oleh UPN ini ada model begini kita ikuti untuk kemudian kita jadikan anak tangga untuk kita mencapai apa yang mau kita raih gitu. Gitu bos. Mudah-mudahan insya Allah ya. Tapi godaan untuk deadline ya nggak apa-apa sih. Kalau terpaksa ya daripada nggak lulus kan ya. Tapi kalau bisa mulai pelan-pelan.
pelan-pelan di shifting ya ke situ. Mudah-mudahan. Insya Allah didoakan bisa. Amin, amin. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih Bapak Dokter atas jawabannya. Mohon maaf untuk mahasiswa-mahasiswi UPN Veteran Jakarta, sesi diskusi telah kami tutup karena keterbatasan waktu. Semoga dapat dipahami dan diaplikasikan oleh para peserta terkait materi yang diberikan oleh Bapak Dokter. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mungkin dari Bapak Dokter kami silakan untuk memberikan closing statement kepada para peserta, Pak. Ya. Baik, teman-teman sekalian, sebagai closing statement adalah mungkin tadi yang sudah saya sampaikan, hanya saya stressing point saja. Kita pertama ya perlu belajar ini itu harus kita lihat sebagai wahana kita nanti mencapai apa yang mau kita capai. Tapi sekali lagi namanya usia-usia teman-teman itu juga saya paham ada godaan-godaan di pikiran kita. Baik itu sifatnya sama keluarga, sama sesuatu yang teman-teman senengin, misalnya game, medsos dan seterusnya. Itu menyenangkan teman-teman, tetapi kita juga harus paham ada sesuatu yang mau kita kejar juga. Karena kita mungkin hari-hari ini, walaupun nanti bisa saja ya jadi YouTubers itu juga laku, bisa aja ya, tapi kita coba fokus dulu dengan kita masuk kuliah apa ini, kita kuasai dulu semampu kita. Gitu. Tentu juga boleh kita belajar di luar apa yang dihadirkan oleh kurikulum dari UPN, VJ ya, yang sudah pasti biasanya sangat bagus, kita belajar di luar itu nggak apa-apa. Yang penting adalah kita tahu gitu, kita mau arahnya kemana, kita butuh apa. Ya sebagaimana misalnya kalau dulu saya boleh cerita, saya sudah men-setting diri saya hari ini adalah 20 tahun yang lalu, dan saya sedang menikmati apa yang saya sudah arahkan untuk diri saya sendiri, dan saya masih punya mimpi 20 tahun lagi mau jadi apa dan seterusnya. Nah, itu planning seperti itu nanti teman-teman baru akan ngerasanya ketika sudah kayak saya gitu, udah 20 tahun berkecimpung di dunia profesional, kemudian merasa ini sesuai dengan karir plan yang kita buat ketika mahasiswa gitu. Nah, saran saya teman-teman buatlah itu karir plan, itu satu. Yang kedua, coba fokus pada karir plan sambil identifikasi juga semua yang kira-kira bisa mendistraksi ya. Tadi misalnya kita lagi seneng game ini, lagi seneng sama idol itu, kita kecilin volume mereka di pikiran kita. Kita kecilin, nggak usah hilang ya, nggak perlu hilang, jangan. Kita kecilin, misalnya kita lebih suka sama aktor drakor atau lagi suka nonton Squid Game misalnya, kita kecilin Squid Game itu di otak kita, ya volumenya, ya sambil kita sediakan ruang yang lebih besar untuk kita masukin semua yang memang kita anggap relevan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu sebagai penutup lah, dan saya berharap teman-teman akan menjadi generasi yang menggantikan kami yang lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan apa yang sudah kami lakukan ke depan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dokter atas materinya. Semoga semua materi yang sudah diberikan oleh Bapak Dokter Pukovisa SPS bisa dipahami dan tentunya diimplementasikan dengan baik oleh teman-teman bela negara UPN Veteran Jakarta. Sebelum itu, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Nanti saya selaku MC akan memandu foto bersama. Diharapkan teman-teman mahasiswa untuk menyalakan kameranya dan sama-sama untuk melakukan pose bela negara sebagai identitas UPN Veteran Jakarta, yaitu tangan kanan di kepal dan ditaruh di dada kiri. Baiklah, langsung saja teman-teman, kita akan menghitung mundur. Aku tuh mirror ya. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih, saya baru nyadar video saya mirror, jadi tadi kebalik jadinya. Sorry. Mohon dimaafkan ya, bukan salah pose tapi memang mirror. Iya Bapak. Selanjutnya teman-teman, akan ada beberapa video, prestasi, dan persembahan penampilan
dari mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Mohon maaf teman-teman, sebelumnya ada informasi dari warek kita, dari Ibu Dr. Lia Maria. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kedengaran nggak ya adik-adik semua? Dinda, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Ibu. Kedengaran, baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Pukovisa atas paparannya yang luar biasa. Terima kasih dokter. Kemudian juga Dr. Pukovisa, ada seluruh mahasiswa baru angkatan 2021 bahwa kegiatan prospektif yang diadakan setiap 2 minggu ini adalah wajib untuk seluruh mahasiswa ya. Jadi di sini nanti kami akan memberikan rekapan kehadiran adik-adik mahasiswa baru. Kehadiran itu minimal 80% ya. Kalau yang kehadirannya kurang dari 80%, nanti ini tidak bisa mengambil skripsi, proposal tidak bisa diambil. Ya, jadi adik-adik tolong semua diingatkan teman-temannya, juga para Wadik 3, para Kaprodi, untuk mengingatkan seluruh mahasiswanya di fakultas untuk mengikuti kegiatan prospektif setiap 2 minggu. Ya, dan ini wajib sehingga di setiap hari Sabtu tidak ada kegiatan di fakultas sampai kegiatan prospektif ini selesai. Kegiatan di fakultas bisa dilakukan setelah jam 12 siang di hari Sabtu. Ya, tolong sekali lagi semuanya, ini adalah kegiatan yang bermanfaat, pembekalan yang sangat adik-adik butuhkan nanti pada saat adik-adik menjalankan perkuliahan, dan tentunya kami ingin semua mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta dapat mendapatkan kelancaran dalam menjalankan kuliah, semangat ya, kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan lain-lain yang tentunya disampaikan di prospektif setiap 2 minggu. Sekali lagi para dosen, para Wadik 3, para Kaprodi, mohon bantuannya, dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah hadir, terima kasih, luar biasa, saya sangat mengapresiasi kehadiran adik-adik semua. Tolong diingatkan teman-temannya yang belum hadir, ya, yang mungkin memang berhalangan atau sakit atau ada masalah jaringan dan lain-lain, bahwa kegiatan prospektif ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk tim dari Fakultas Hukum, luar biasa adik-adik mahasiswa semua yang sudah membantu, juga Pak Heru dan Pak Dekan Fakultas Hukum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda. Terima kasih Ibu. Selanjutnya akan ada beberapa video prestasi dan persembahan penampilan dari mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Selamat menyaksikan.
mimpi-mimpiku. Kau bisa tumpukan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa buntukan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun culasmu akan bawa bahagia. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Baik teman-teman bela negara, sebelum menutup kegiatan hari ini, kami menghimbau kepada teman-teman bela negara untuk mengisi absensi dan kuesioner di Portalis UPN Veteran Jakarta pada jam 9.30 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Diskusi tadi sekaligus menjadi rangkaian penutup pada siang hari ini, tetapi sebelum ditutup, ada beberapa informasi yang harus disampaikan. Yang pertama, pastikan teman-teman mahasiswa Angkatan 2021 UPN Veteran Jakarta mengikuti seluruh rangkaian prospektif 2021. Yang kedua, pada rangkaian prospektif 2021, teman-teman akan diberikan tugas-tugas yang akan dikumpulkan nantinya. Informasi lebih lanjut selalu kunjungi portal leads.upnvj.ac.id pada course prospektif. Yang ketiga, jangan lupa untuk memfollow dan like semua akun dan postingan sosial media kami, Instagram di @upnveteranjakarta, lalu Twitter di @upnjakarta, lalu Facebook di UPN Veteran Jakarta, dan YouTube di UPN Veteran Jakarta. Demikian acara pada siang hari ini. Sampai jumpa di acara prospektif selanjutnya. Saya Dinda Putri Aulia dan seluruh panitia yang bertugas mohon pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dan salam bela negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.